Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatil madzahibu al-madbu'atu munhasiratan fil arba'ati. Kemarin telah dikatakan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang aswajah di dalam fikihnya harus mengikuti salah satu dari imam mazhab 4. Kenapa harus mengikuti? Kemarin sudah dijelaskan ada 3 pokok alasan wajibnya mengikuti. Yaitu pertama, umat Islam, ulama salaf telah sepakat, bahwa di dalam pengambilan hukum mengikuti pada ulama salaf. Para tabi'un sama berpegang teguh pada sahabat, tapi tabi'in berpegang teguh kepada tabi'in, dan seterusnya, setiap derajat satu kepada yang lain. Dan secara rasional itu benar, karena syariat itu tidak bisa diketahui kecuali dengan dipindah, dinukil, dan diambil dengan cara pengkajian. Sedangkan nukil tidak akan pernah bisa, memindah tidak akan pernah bisa, kecuali dengan mengambilnya setiap periode ke periode selanjutnya ke sebelumnya, kepada sebelumnya dan sebelumnya sampai pada Rasulullah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kanjeng Nabi dawuh ittabi'u sawadal azam, ikutilah golongan yang mayoritas. Ketika mazhab-mazhab sudah tidak ada, maka mazhab-mazhab yang hak sudah tidak ada kecuali hanya 4 itu, maka mengikuti 4 itu adalah merupakan sawadul azam, dan keluar daripada 4 itu sama dengan keluar dari sawadil azam. Yang ketiga alasannya, ketika zaman sudah melampaui lama, sudah jauh dari Rasulullah, masa kepada Rasulullah jauh, dan sifat amanah mulai sia-siakan, maka tidak bisa kita mengandalkan, kita percaya, atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendapatnya ulama-ulama su' dari kodi-kodi yang melempeng, orang-orang yang fatwa yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, tentunya sehingga mereka dia tidak melaksanakan apa yang ia katakan. Nah, yang bisa kita jamin atas kejujurannya atau keamanahannya, dan setelah diteliti oleh para ulama-ulama dari pendapat a'immatul arba'ah, ternyata semuanya melalui metode yang pas. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah mazhab zaman dulu, imam mazhab itu hanya 4 kok, sehingga akhirnya harus mengikuti kepada 4 itu saja? Padahal mujtahid mutlak itu masih ada, masih banyak selain mazhabul arba'ah, seperti Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, terus Auza'i, Daud al-Zahiri, dan lain sebagainya, masih banyak. Tapi kenapa kok harus 4? Maka ditanyakan, apakah mazhab-mazhab yang diikuti zaman dulu itu hanya 4? Tidak 4. Bali jamaatin, balik ikut tetap kedua jamaah minal ulama mazahibu dari beberapa mazhab matbu'atun kang den anut aidon
Jadi para ulama-ulama, para golongan dulu itu golongan ulama telah mengikuti mazhab-mazhab yang diikutinya. Contohnya kas Sofyana ini, Sofyan Duru, yaitu Sofyan As-Sauri dan Sofyan bin Uyainah. Sofyana ini menurut hak di isim tasniyah yang semestinya itu tidak bisa ditasniyahkan karena tidak termasuk jenis, walaupun namanya Sofyan tapi jenisnya Sofyan lain. Satu Sofyan As-Sauri, dua Sofyan bin Uyainah. Nomor loro wa Ishaq bin Ruwaihi, Ishaq bin Ruwaihah, Daud Al-Zahiri wal Auza'i, semuanya mustahid mutlak. Tapi kenapa dan mengapa hanya diringkas kepada mazhab 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal? Kenapa? Wa ma'adzalika serta mengkono lali jamaah kot soroha teman-teman wartelakan sapa jamun golongan min ashabina kang tetep saking kanca kita. Ngene iku ma'asyirah Syafi'iyah, bolo kita, ma'asyirah Syafi'iyah. Bi anna kan mesti kelakon iku laya juzu ora wetak apa taklidu ghairil aimati. Taklid maring saliyane pira-pira imam ala arbaati kang papat. Ini yang menjadi masalah. Kalau ternyata mazhab-mazhab yang diikuti zaman dulu itu tidak hanya 4, bahkan ada 11. Ada Sofyan Sauri, Sofyan bin Uyainah, Ishaq bin Ruhaywah, Dawud Dohiri, Auza'i, Imam Hasan Basri. Tapi golongan Bologito dari Masyhur Syafi'iyah telah menjelaskan dengan gamblang bahwasanya tidak boleh taklid kepada di dalam masalah hukum selain Imam 4. Tidak boleh taklid dalam masalah menetapkan hukum kecuali dengan pedoman Imam 4. Alasannya apa? Kok tidak diperbolehkan taklid kepada selain Aimatul Arba'ah? Toh niku muncul hitam bahwa imam-imam mujtahid yang diikuti oleh para ulama-ulama tidak hanya lalu kenapa? Jawabannya wa alalulan petengilati sebajam indalika mengkuna adamul jawas bi adami sikoti kelan ora anane den percaya dipertanggungjawabkan binisbatia kelawan bangsa akene mazhab saliyane arba'ah ila arbabiyah maring pira-pira wong kang duweni mazhab. Masalahnya para ulama-ulama selain Imam 4 itu tidak punya pesantren, tidak punya santri yang memperkokoh, yang mempertanggungjawabkan. Sehingga hanya ada kaul perenco-perenco. Wa inda Udhahiri wa inda Auza'i semacam ini. Dan itu tidak bisa kita deteksi atas kebenarannya. Demikian pula pada hukum-hukum lain yang kita dijelaskan kita tidak bisa mengembangkannya. Itu alasannya. Sebab apa? Karena tidak ada sanad yang mencegah dari perubahan penggantian. Mergone ora enek santrine enek sembukokno mulane mungkin fatwa-fatwa beliau sudah dirubah. Fatwa-fatwa beliau sudah diganti, bahasa sekarang diedit.
potong-potong diedit yang sementara syaratnya nggak jelas. Inilah yang mengakibatkan kita harus mengikuti kepada Imamatul Arba'ah, tidak boleh mengikuti kepada ulama yang kompetensinya, yang kemampuannya sudah tidak bisa dilakukan lagi karena sudah wafat. Alasan kedua, satu, di khilafil madzhabil arba'ah, lain hanya dengan mazhab 4. Fa inna imatah maqatam sunni biro-biro imam mazhabul arba'ah niku Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Fa inna a'immataha iku bazalu, karena imam 4 iku padha bazalu, mencurahkan anfusa min awak dhewe ni a'immah di imam-imamnya mereka niku Imam Mazhabul Arba'ah itu bazalu Abu Syam telah mencurahkan kemampuannya fi tahriril aqwali dalam mertelakan beberapa kaul. Dalilnya ini, kronologinya ini. Bi'an wa bayani balan telah mertelakan perkara sabadakan tetep apa ma'an qailihi saking wong kang ucapaken mah. Jadi bisa deteksi ini kaulnya siapa, pendapatnya siapa bisa diketahui. Wa malan barang lam yasbut kang ora tetep apa ma sing perlu ditakarkan ya harus diketahui. Fa amina aluha, fa amina maka santosa atau aman sapa aluha aline imatul arba'ah, karena bisa dideteksi, bisa diketahui. Jelasane ngono. Jadi para imam-imamnya Aimatul Arba'ah, mereka santri-santrinya imam-imamnya Aimatul Arba'ah, santri-santrinya telah mencurahkan jiwanya, tenaganya untuk menjelaskan beberapa pendapat dari Aimatul Arba'ah dan menjelaskan tentang siapa yang jauh. Wa malam yabud wa amina aluha ahluha min kulli taghayurin wa naf'ain. Fa aminah, akhirnya aman dari edit-editan. Wa alimulan ngerti sapa aluha asaqika ingkang bener sahih minad dhaif. Wali zakrona are mengkono fa inna imata bazalu qala sapa se ghairu wahid, ora guru ulama siji bil Imam Zaid bin Ali rahimahullah ing dalem masalah Zaid bin Ali rahimahullah, innahu imamun jalilun, imam kang bagus, jalil kadri kang agung derajate, ali zikri kang luhur kang sertane luhur sebutane. Wa inna ma tafaat angin pestine dadi ilang apa asikatu kepercayaan bimazhabin kelan mazhab. Di alasan kedua, sebagaimana yang telah disampaikan tidak hanya orang satu, ini disampaikan Imam bin Ali
bahwa dia tuh Jalilul Qadri Aliyul Zikri, bagaimana dalam Quran menel. Bahwa Zaid, padahal Zaid orang enak di Quran. Wa inna martafaat ang sini cacilang, apa asikatu kumandel niku mengendel. Becah-becahno kan bahasane kemendel. Wa alimu asaqi wa dhaif waliza qala sapa ghairi wahid kan Mang Zaid imamun Jalilul Qadri. Zaid bin Ali niku termasuk Jalilul Qadri, derajate luhur. Kalau bagaimana tak luhur santrine atau cucune Kanjeng Nabi. Wa inna martafat ang mestine dadi ilang apa alsikatu bi mazhabi kelan mazhabi Zaid bin Ali. Zaid bin Ali niku termasuk mustahid Aliyul Qadri Alimul Zikri. Tapi kita tidak boleh mengikuti kepada beliau karena apa? Kepercayaan atau dipertanggungjawabkan ini menang betul-betul dawuh Zaid bin Ali apa bukan, nggak jelas. Prenek bukti ini kok. Li adami tina'i ashabi krana ora anane oleh teman-teman ini santrine Zaid bin Ali. Iki santrine ora enak sing pecus, ora enak sing gelem mbukokno dawuh-dawuh kiai. Gur ngaji kupingan dirungokno bar ya bar atau diwaca atau sinauni terus iki koyo ngene kenapa ora pati direken. Lah, sedangkan Imam Zaid bin Ali itu juga al-istihad, tapi kenapa kita tidak boleh mengikuti padanya? Alasannya wa inna martafat ang mestine ilang opasi kodu kepercayaan di mazhab kerana mazhab Imam Zaid bin Ali yang kemudian disebut Zaidiyah. Karena tidak punya santri yang menjelaskan, yang dengan sanad yang menjelaskan dawuh-dawuhnya beliau. La ngono fal mazhabul arba'atu iku yal masyhuratu kang den masyhuraken al ana ing dalem saiki al mudbiatu kang al mudbatu kang denut. Waqat sora teman-teman jadi sapa imam kulin imam saben-saben siji min hasake mazhab arba'ah lito ifatin kedua golongan min tawaifil Islam kang tetep saking golongan wong Islam
Jadi mazhab yang masyhur sekarang ini yo yang diikuti adalah ada 4 yang sehingga imamu kulin imami saben-saben siji minhum saking mazhab al-arba'ah iku li thaifatin min tawafil Islam sampai-sampai imamnya masing-masing dari aimatul arba'ah niku dadi imami golongan sendiri lah. Imam Syafi'i mengumumi dari orang yang mengikuti Syafi'iyah, Abu Hanifah mengikuti ulama yang dipasrai. Biaya logistik dan sebagainya itu tanggungan yang berkorban. Tapi salah sing terima mau akhirnya kena teletong ya. Di mazhab 4 yang masyhur sekarang ini yang bisa kita pertanggungjawabkan Akan sara Imam Kulin taifatin tawafil Islam takhrifan iku takhrifan dan iku irifan terkenal ngalime ya khasula yaktasu kerasikan ora tadi pindah ya khasula yaktasu kerasikan ora tadi pindah Nah, akhirnya imamnya siji masing-masing dadi ngimami kelompok dhewe-dhewe. Mintu abel Islam irifan halikang dan kenal bi khasfilah taju lan sekira butuh wal masail anzalika sempun imam di imame dhewe ora butuh karena satine wis ngalim-alim hingga gak perlu Imam Syafi'i dawuh sendiri. Bi hasil taju al-masalah dalikah engkon imam takrifan kelawan meruakan dadi akhirnya masing-masing dari kelompok imam 4 itu kabeh dadi kiai. Ya kiai dari Syafi'iyah, kiai dari Malikiyah, kiai dari Hanabilah, kiai dari Hanafiyah. Sehingga ketika masalah-masalah itu untuk dirumuskan harus tahu kemaslahatan. Bi khasula yaktasu al masalah dari kata arifan. Wallahu a'lam bishawab.